Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Jadi dari channel-channel tersebut Anda bisa update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Baik, sahabat pembelajar, malam hari ini, malam yang ditunggu-tunggu, setiap Rabu malam jam 7 malam, kita menghadirkan seorang life coach yang luar biasa juga, Ibu Eli Susanti, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang semakin hari semakin segar saja nih, karena rambut barunya dari minggu kemarin, Ibu ya. Selamat malam, Bu Eli. Selamat malam, Pak Dewa. Ya, sehat-sehat ya, Bu ya. Sehat, Pak. Sekarang tuh pertanyaannya sehat ya? Ya, sehat. Iya, sehat ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik ya. Baik, Bu Eli. Bu Eli ini adalah seorang life coach yang sudah banyak sekali klien-klien yang sudah ditangani, dibantu untuk menyelesaikan problematika hidup klien-klien itu ya. Ini seru juga ya Bu ya, pengalaman yang luar biasa ya Bu ya. Dan sampai hari ini masih melayani klien kan Bu ya, di masa-masa pandemi ini. Masih Pak. Ya, beberapa ya, klien sudah mau ketemu offline, ada beberapa yang tetap dengan online. Ya, oke. Semoga terus melayani dan semakin banyak orang yang bisa menyelesaikan permasalahannya ya. Dan Bu Eli ini juga sudah mengeluarkan buku juga, bukunya judulnya Move On. Kalau Anda belum punya ya, ini promosi dulu Bu Eli ya. Kalau belum punya, Anda bisa lihat-lihat di toko di aplikasi Indonesia Belajar. Di sana ada buku Bu Eli, langsung transaksi di sana. Nanti langsung dikirim ke rumah Anda. Oke, Bu Eli, malam hari ini kita membahas tema. Kalau Bu Eli ini seringkali memunculkan tema-tema yang bikin kening ini mengernyitkan kening gitu. Maksudnya gimana gitu? Positive thinking perlukah ada cara lain gitu? Oke, nanti mungkin dibahas ya Bu ya. Bu Eli, sebelum mulai saya akan ingatkan dulu untuk Anda sahabat pembelajar, Anda bisa sharing atau bertanya, nanti bisa tulis di Zoom group chat atau lebih baik bisa unmute mic Anda, open kamera Anda, kita bisa berinteraksi dengan lebih seru ya. Oke Bu Eli, kita langsung saja untuk mendengarkan penjelasan dulu nih Bu ya, tentang positive thinking perlukah, apakah ada cara lain? Ya, thank you Pak. Untuk topik-topik itu sebenarnya saya tidak bermaksud untuk membuat keningnya Bapak berkerut gitu ya. Tidak. Tetapi seperti yang sempat saya katakan beberapa waktu yang lalu, saya itu sangat senang ketika bertemu dengan klien. Saya juga belajar banyak hal tentang kehidupan, dan dari sana saya bisa menemukan topik-topik yang menurut saya, wah ini seru nih kalau dibagikan. Karena saya yakin banyak orang juga yang mengalami hal yang sama. Tetapi mungkin saja tidak tahu harus mencari kemana. Walaupun sekarang sudah banyak ya, kita bisa tanya ke Om Google, ke kakek Google, ke Ibu Google gitu ya. Semuanya bisa kita tanyain. Hanya saja kadang-kadang ketika kita punya masalah tuh kita merasa kitalah satu-satunya orang yang punya masalah itu dan kita yang paling menderita gitu. Nah, padahal banyak orang yang mengalami masalah yang sama. Nah, topik malam ini kenapa saya ngomong positive thinking? Belakangan ini saya juga banyak berhadapan dengan klien yang merasa tidak bisa melakukan positive thinking. Contohnya misalnya sedang curiga suaminya punya will gitu ya. Gimana caranya saya positive thinking, Bu? Bahwa itu tidak terjadi, bahwa suami saya tidak begitu. Itu saya nggak bisa loh, Bu. Pikirannya negatif terus tuh. Bagaimana caranya saya positive thinking? Atau ketika anaknya tidak mau belajar, anaknya sedang bertingkah gitu ya, dan mau ujian atau whatever itu, ketika mau menghadapi, apalagi sekarang belajarnya tetap lewat online ya, kepanikan melanda orang tua. Mau tenang, mau positive thinking bahwa semuanya baik-baik saja, ternyata itu tidak mudah. Bahkan tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Apa memang perlu positive thinking gitu? Dan semakin dipaksakan untuk positive thinking, ternyata orangnya semakin stres. Karena merasa tidak bisa.
Bukan tidak mau, tetapi merasa tidak bisa. Tahu secara teori bahwa, oh saya harus positive thinking. Saya nggak tahu nih teman-teman pernah ngalamin nggak? Sudah baca semua teori, baca bukunya, oh ya benar-benar saya harus positive thinking. Tahu dan mau, tapi tidak mampu. Nah, itu kan dua hal yang berbeda ya. Kadang-kadang bukan kita tidak mau, tapi kita tidak mampu. Karena kita tidak tahu caranya. Karena kita tidak tahu memulai dari mana. Karena kita sedang tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam diri kita. Nah, itu yang kita mau bahas malam ini. Apakah benar satu-satunya cara untuk membuat kita merasa nyaman, untuk kita lebih baik menghadapi hidup, itu adalah dengan positive thinking. Tentu saja, saya sangat senang sekali kalau teman-teman punya pengalaman yang nyata di aspek apa, apakah dengan pasangan, dengan anak, dengan murid, dengan orang tua murid, atau siapapun, yang ketika kita mau positive thinking, kita nggak bisa. Kasusnya apa? Nah, itu boleh disiarkan, nanti kita bisa bahas. Sekarang gini, kenapa saya bilang positive thinking itu kalau di topiknya ya, apakah kita perlu positive thinking? Beberapa teman di sini, waktu saya sharing topik ini, ada yang langsung jawab, WhatsApp saya pribadi, enggak, kita nggak perlu positive thinking. Ada juga yang komen di Instagram saya, perlu dong. Ada juga yang komen, nggak perlu. Ada beberapa orang yang komen ketika saya posting di Instagram. Nah, positive thinking jawaban saya adalah perlu. Ketika kita berada di level tertentu. Akan menjadi tidak perlu ketika kita juga ada di level tertentu. Maksudnya apa itu level? Saya akan membagikan sebuah slide dulu untuk memberikan gambaran secara utuh. Setelah itu slide-nya akan dicabut lagi. Nanti di akhir saya akan tampilkan lagi. Karena kalau slide terus saya nggak bisa melihat wajahnya Bapak Ibu. Nah, slide yang kedua, yes. Kita masuk langsung slide yang kedua. Nah, positive thinking itu diperlukan ketika kita masih punya pikiran negatif yang berasal dari emosi yang negatif. Oke, emosi negatif dan pikiran negatif ini munculnya hampir bersamaan. Pada umumnya, yang muncul dulu itu adalah emosinya dulu. Setelah itu, pikirannya kita bermain. Pikirannya kita membuat cerita. Dari emosi yang negatif ini, muncullah pikiran-pikiran negatif dengan cerita-cerita negatif yang kita perpanjang karena data masa lalu. Karena emosi kita, ya. Nah, jadi ketika kita masih punya emosi yang negatif, ketika kita masih punya pikiran yang negatif, maka lebih baik kalau kita bisa misalnya menambahkan atau menggantikan sementara agar kita bisa berpikir positif untuk menjalani hidup lebih baik. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya berpikir positif atau berpikir negatif itu tergantung tujuannya kita. Tujuannya kita mau apa? Saya akan ambil kasus yang kemarin beberapa minggu lalu tentang pasangan suami istri ya. Yang istrinya datang ke saya kemudian mencurigai bahwa suaminya punya will dan dia tidak tahu bagaimana caranya mau positive thinking. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana hubungan itu tetap berjalan baik karena mereka sudah punya anak 4. Bagaimana rumah tangga ini bisa tetap berjalan. Tujuannya kan itu. Ketika tujuannya adalah untuk rumah tangga bisa terus berjalan, kalau tidak punya positive thinking, yang muncul semua adalah negative thinking, berpikir negatif, maka tujuannya tidak akan tercapai. Paham? Jadi kan ini akan terjadi banyak kecurigaan, akan terjadi banyak pertengkaran dan segala macamnya. Untuk mencapai tujuan itu, maka kita perlu dibantu dengan berpikir positif. Karena kita punya pikiran negatif sebelumnya. Gitu. Nah, step berikutnya adalah pikiran positif ini tidak perlu dipaksakan karena secara alami kita sudah punya kemampuan untuk mengelola emosi kita. Bisa tidak selalu emosinya kita itu akan selalu positif, tetapi secara alami kita punya kemampuan untuk menjaga emosinya kita itu berada di emosi yang positif. Lebih banyak. Ketika emosi kita positif, biasanya pikiran kita akan lebih mudah positif. Emosi positif itu macam-macam. Percaya diri, mencintai diri sendiri, merasa terpenuhi konten. Konten itu apa ya? Merasa
cukup ya, apapun tercukupi gitu. Termasuk merasa senang, bahagia, itu namanya emosi positif yang kita kenal. Ketika emosi itu terjadi, maka berpikir positif akan otomatis juga terjadi. Saya sering sekali menggunakan cerita ini. Kalau kita ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja, sebelum kita pulang ke rumah, di pekerjaan kita mengalami banyak hal yang menguji emosi kita. Misalnya, nih yang kepala sekolah nih, mumpung ada teman saya sindir sedikit. Jadi ketika di sekolah, udah bermasalah dengan guru-guru, kemudian diserang oleh orang tua murid, murid-muridnya bermasalah, kurikulum ganti. Dan harus selesai dalam 1 minggu. Wah, banyak sekali masalahnya, pulang dengan emosi yang kacau balau. Sampai ke rumah, melihat anaknya berdua bertengkar dan bertengkar dan tidak mengerjakan PR. Kira-kira apa yang terjadi dengan anak kita? Dibandingkan, saya balik ceritanya. Di sekolah baru mendapatkan apresiasi sekolah terbaik, kemudian guru-guru memberikan hadiah kepada kita sebagai kepala sekolah, orang tua murid juga mengapresiasi, memuji, bahkan punya ide bagus bagaimana sekolah lebih maju, memberikan dana dan segala macamnya. Mereka kompak. Kita pulang dengan hati senang. Melihat sama kondisinya, melihat anak bertengkar, belum kerjain PR dan segala macam. Tindakan kita pasti berbeda. Karena emosi kita berbeda. Jadi emosi yang positif mudah sekali membuat kita memiliki pikiran yang positif dan tindakan positif. Di level yang lain lagi, pikiran positif tidak pernah diperlukan. Kenapa? Karena emosi negatif tidak pernah terjadi. Di titik ini, kita tidak lagi melihat sesuatu itu sebagai positif dan negatif. Kalau ingat materi yang kemarin, minggu lalu, good thing, bad thing, who knows. Kita tidak lagi melihat sebuah kondisi sebagai baik dan buruk. Ketika tidak ada lagi kata baik dan buruk, tidak ada kata lagi negatif di dalam hidupnya kita dan positif di dalam hidupnya kita, maka otomatis kita tidak perlu pikiran positif. Make sense? Pikiran positif itu hanya perlu ketika kita punya pikiran negatif. Tetapi ketika kita bisa stop sebelumnya, atau secara alami kita punya kemampuan untuk tidak melabel sesuatu dengan kata negatif dan kata positif, maka pikiran positif otomatis sudah tidak diperlukan. Oke, Jess, slide ini boleh ditutup dulu, nanti di akhir saya akan munculkan lagi. Jadi Bapak Ibu, di sini saya tidak punya sebuah otoritas atau sebuah hak untuk mengatakan bahwa kita nggak perlu positive thinking. Kita perlu positive thinking, bukan itu. Saya lebih pada mengajak kepada diri kita. Kita mau ada di mana, karena itu haknya kita masing-masing. Ketika kita masih belum punya kemampuan untuk tidak melabel, secara otomatis kita bilang, oh ini jelek, wah ini nggak bagus, ini. Secara otomatis itu masih terjadi. Untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya kita memerlukan bantuan yang namanya positive thinking. Ya, di level tertentu, maksudnya di step berikutnya, ketika secara alami kita punya kemampuan untuk menjaga emosi kita, terus di state yang cukup baik atau terus di state yang positif, tetap di sini ya ada emosi negatif, ada emosi positif, itu tetap ada. Tetapi kita sudah secara alami, secara spontan, itu kita sudah bisa lebih banyak di emosi yang positif. Nah, di sini pikiran positif biasanya menemani sebagai teman. Di level yang lain, kalau kita sudah bisa tidak melabel apapun, semuanya diterima dengan baik, maksudnya seperti cuaca hujan dan cerah. Mana yang baik, cerah atau hujan? Kalau hujan kita happy, cerah kita juga happy, dan kita nggak perlu pikiran positif di sini. Karena otomatis tidak diperlukan. Otomatis tidak diperlukan. Anda sudah tidak punya lagi yang namanya pikiran negatif. Di situ, Anda tidak memerlukan lagi pikiran positif secara otomatis. Karena Anda sudah berada di tahap tidak lagi melabel ini negatif, ini positif.
ini baik, ini buruk. Ya, ini berkaitan dengan materi yang kemarin. Good thing, bad thing, who knows. Tidak apa-apa kalau kita tidak bisa. Kita masih dengan cepat melabel. Di sini saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk yuk kita belajar pelan-pelan, sama-sama. Saya pun masih dalam tahap belajar untuk tidak melabel sebuah kondisi dengan cepat. Misalnya nih, orang tua murid yang marah-marah. Kalau kita bisa melihatnya sebagai sebuah, oh dia sedang stres menghadapi anaknya. Tidak lagi bilang, dia mau menyerang saya, ini nggak bagus buat saya, ini nggak enak, ini tidak baik. Ini kalau kita tidak melabel itu lagi, maka kita tidak perlu pikiran positif. Kita hanya bisa melihat bahwa memang dia sedang marah-marah. Dia bahkan mungkin marah pun bisa kita letakkan dengan cara begini. Dia sedang ngomong dengan saya, dengan nada tinggi, dengan mata melotot. Oke, itu dia sedang ngomong dengan saya dengan cara itu. Kita tidak melabel apakah dia marah, apakah dia mau menyerang saya, atau apa tidak. Tetapi kita melihatnya, dia sedang bicara dengan ekspresi tertentu. Dan ekspresi tertentu itu haknya dia. Apakah dia mau dengan tersenyum, apakah dia mau dengan mata melotot, apakah dia mau dengan cemberut, itu haknya dia. Dan ingat, tersenyum, melotot, cemberut, itu juga kita yang melabel. Apakah semua orang kalau ngomong dengan ramah harus dengan tersenyum? Apakah orang yang ngomong dengan cemberut artinya dia marah? Artinya dia tidak suka senang hati. Artinya dia sedang menyalahkan kita. Apakah orang kalau ngomong dengan nada tinggi, apakah artinya dia sedang marah? Apakah kalau orang ngomongnya dengan cepat dan maksudnya keras, apakah dia emosinya sedang negatif? Itu kan karena kita melabel sesuatu berdasarkan pengalaman masa lalu. Seperti yang minggu lalu saya sempat bicarakan juga, bagaimana kalau orang Solo ngomong dengan orang Batak? Orang Solo yang punya mertua orang Batak, menikah dengan anak Batak yang sudah lama tinggal di Solo. Mungkin sudah terpengaruh ya. Tetapi ketika kumpul atau bertemu dengan mertuanya yang masih asli orang Batak, dia bisa kaget-kaget tuh. Kalau tidak cukup kesadarannya, bisa menganggap mertuanya itu marah-marah terus ke dia gitu. Padahal mungkin tidak. Itulah caranya orang Batak berbicara. Bukan karena benar atau salah, bukan karena marah. Ya. Nah, semoga pemahaman ini bisa diterima dulu, nanti kita akan cerna bersama-sama. Karena bagi saya pribadi, ketika saya juga awal sekali belajar tentang ini, itu tidak bisa langsung saya terima. Sampai sekarang pun, saya masih merasa saya seperti mengupas bawang. Mencernanya lebih dalam, dan lebih dalam. Ya, jadi memang pemahaman ini tidak mudah. Saya men-sharingkan pemahaman ini kepada teman-teman, semoga bisa menjadi sebuah solusi. Semoga bisa menjadi sebuah pilihan untuk mengembangkan dirinya, untuk membuat diri lebih baik. Ya, untuk membuat diri merasa lebih bermakna, untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk lebih mencintai apapun kondisi yang ada di lingkungan Anda. Itu harapan saya. Semoga pemahaman ini bisa menjadi sebuah pilihan. Ya, itu harapan saya. Mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya. Oke, baik Bu Eli. Tadi udah kita dengarkan ya pemaparan dari Bu Eli mengenai positive thinking ini perlu atau tidak. Ternyata kalau yang saya tangkap, jadi di level tertentu yang tidak melabel apapun itu tidak memerlukan lagi yang namanya positive thinking gitu ya Bu ya. Oke. Nah ini positive thinking itu tidak diperlukan karena event negatifnya udah nggak muncul Pak. Udah nggak ada ya. Iya. Ya, oke. Baik, sahabat pembelajar, untuk Anda yang ingin sharing, tadi Bu Eli buka untuk sharing terkait dengan positive thinking. Silakan, ada yang ingin sharing. Sementara ini ada Pak Roni juga udah tanya di Zoom group chat. Kita jawab dulu atau kita tunggu sharingnya? Boleh. Silakan, raise hand. Boleh. Boleh belum ada ya, dulu, Pak. ditanya dulu ya. Oke, sambil nunggu Anda yang sharing, saya baca dulu dari Pak Roni Kustendro. Selamat malam Pak Roni. Bu Eli, pada level apakah seseorang bisa melihat no bad thing or good thing
Bagaimana seseorang bisa mencapai level seperti ini? Bukankah kita hidup dengan sebuah persepsi atau kesan yang menimbulkan atau memunculkan suatu emosi tertentu yang menyebabkan suatu judgment tertentu mengenai good or bad thing? Ya. Oke. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya tidak tahu minggu lalu Pak Roni ikut apa tidak ya. Tapi kalau minggu lalu itu agar kita tidak cepat melabel good thing atau bad thing itu, saya memberikan sebuah saran untuk memperlebar persepsi. Contohnya adalah cerita yang petani yang punya anak satu-satunya, kemudian punya kuda, kemudian tetangganya bilang, oh ini baik, ini buruk. Saya tidak akan menceritakan ulang. Good thing, bad thing, who knows ya. Karena itu kita memperlebar persepsi kita. Contohnya ketika kita kalau masih ingat juga cerita di kereta yang minggu lalu saya ceritakan, ketika kita tidak tahu kebenarannya bahwa bapak ini baru kehilangan istrinya dan sedang bersedih, kita punya pikiran macam-macam. Ketika kita tahu, dan kita lebih maklum. Karena kita memperlebar persepsi kita. Nah, jadi di level apakah saya tidak bisa bilang tidak melabel itu adalah level yang lebih tinggi. Tidak. Lebih pada begini. Katakanlah kita hidup itu dengan bakatnya masing-masing. Seperti anak yang punya bakat dengan mudah menggambar, seperti anak yang punya bakat matematika, seperti anak yang punya bakat berbahasa dan storytelling dengan mudahnya. Apakah ada orang dengan bakat yang luar biasa, begitu semangat, punya semangat menggebu-gebu, dan begitu cepat positive thinking? Ada banyak motivator-motivator yang bisa begitu. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, mereka bisa dengan cepat merubahnya menjadi sebuah motivasi dan positive thinking. Ada banyak. Nah, tapi apakah semua orang bisa seperti itu? Jawabannya tidak semua orang. Ketika tidak semua orang bisa seperti itu, mungkin ada orang-orang tertentu yang sangat bagus dalam mengelola emosinya. Oke, kita pakai kekuatannya, pengelolaan emosi untuk punya positive thinking. Kita pakai di sana. Karena dia lebih sensitif dan apa segala macamnya. Kita kelola emosinya. Atau bahkan orang yang dengan sangat mudah dalam hidupnya, ketika mereka belajar tentang sebuah wisdom, sebegitu mudahnya seperti menjetikkan jari atau membalik telapak tangan, wisdom itu bisa diterima dengan baik. Dengan otomatis, dia sudah bisa tidak melabel. Saya melihatnya itu sebagai sebuah bakat dalam hidup kita di kehidupan ini. Seperti seorang anak, bakat matematika, bakat bahasa, atau bakat menggambar. Tetapi apakah hal ini bisa dipelajari? Jawabannya bisa. Tidak mudah untuk sebagian orang, mudah untuk sebagian orang. Sekarang Anda yang pilih, Anda mau pakai cara jalan yang mana? Dan pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa mencapai level seperti ini? Jadi kalau Bapak tidak berbakat, jawabannya latihan, Pak. Latihan. Ya, latihannya bagaimana? Saya akan menceritakan perjalanan saya. Jadi begini, bahkan saya tidak sadar kalau saya itu sudah jauh banyak berkurang menghakimi. Ini saya sadarnya dari teman-teman yang bicara, oh gimana caranya kamu tidak menghakimi ini benar salah. Oh, saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi itu pandangannya orang ya. Nah, jadi kenapa itu terjadi? Karena bayangkan, saya bertahun-tahun berhadapan dengan masalahnya orang. Bertahun-tahun saya berhadapan dengan klien saya. Bagaimana seseorang itu sangat menderita karena pikirannya sangat negatif, bagaimana dia sangat menderita atas ketidakmampuannya untuk menjadi langsing, bukan tidak mau ya, dia sangat mau, tapi dia tidak mampu, dia depresi, dan kalau dia tidak langsing, dia ditinggal suaminya. Atau bagaimana seorang ibu yang sangat khawatir dengan anaknya, tetapi tidak mampu berkomunikasi dengan anaknya. Setiap kali komunikasi bertengkar. Dan saya melihat penderitaan ibu ini. Bagaimana strugglingnya, bagaimana dengan susah payahnya dia berusaha belajar. Nah, hal-hal seperti itu membuat saya tidak lagi bisa menghakimi seseorang yang marah-marah. Jangan-jangan dia marah-marah memang karena dia tidak merasa tidak mampu, dia sendiri sudah stres, dalam arti dia sudah buntu, tidak tahu mau bagaimana.
Bahkan dia tidak ingin marah, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya berhenti marah. Dan dia perlu bantuan. Kalau saya tiap hari atau sering kali berhadapan dengan orang-orang seperti itu, bagaimana saya bisa menghakimi orang? Secara otomatis, secara alami, itu pelan-pelan berhenti dalam hidup saya. Tapi prosesnya apa, Pak? Belajar. Persepsi saya terus diperlebar. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana seseorang bisa mencapai level seperti itu, adalah perjalanan hidup dan pembelajaran. Salah satunya dari banyak baca buku, banyak dengerin kisah hidupnya orang, tanpa berkomen. Seringkali kita dengar kisahnya orang itu, kita sudah komen dulu, oh yuk, kamu nggak boleh begini, kamu harusnya begini. Tapi kalau kita dengarkan, benar-benar mendengarkan apa yang dia rasakan, kita akan berada di posisinya dia yang tidak mudah. Dan kita sudah tidak bisa menghakimi lagi. Nah, terus berikutnya, bukankah kita hidup dengan sebuah persepsi atau kesan yang menimbulkan atau memunculkan sebuah emosi tertentu yang menyebabkan sebuah judgment mengenai bad dan good? Jawabannya ya. Itu juga yang minggu lalu yang saya bahas, yang kita bahas, kita melabel good and bad karena kebiasaan. Kita melabel good and bad karena sudah dibentuk dari lingkungan. Sakit tidak baik. Sakit harus sembuh. Oke, bagaimana kalau sakitnya kita terima? Sakit waktunya kita istirahat. Tapi sakit nggak bisa sekolah loh, Bu, nanti nilainya jelek. Yang kita selalu dikejar dengan nilai-nilai sosial yang harus kita penuhi. Harus naik kelas, harus nilainya bagus, harus sehat. Oke, nilai-nilai itulah yang membuat kita punya sebuah pemahaman baik dan buruk. Nah, saya tidak bilang benar atau salah ya, tetapi bagaimana kita bisa memaksakan hidupnya kita terus sehat. Bagaimana kita bisa memaksakan hidupnya kita harus naik kelas, sedangkan kemampuannya anak beda-beda. Bagaimana kita bisa memaksakan tidak ada virus corona. Bagaimana kita bisa memaksakan bahwa hidup harus cuaca harus cerah, nggak boleh hujan. Karena saya punyanya motor, nggak punya mobil. Kalau punya motor saya nggak bisa kemana-mana. Gitu. Jadi jangan hujan dong. Nggak bisa. Ada banyak faktor di luar kontrolnya kita, dan kita tidak mau menerima itu. Dan kita melabelnya ini tidak baik. Karena ketidakmampuannya kita menerima. Kalau kita mampu menerima, maka semua akan baik-baik saja. Sama seperti hujan, dan sama seperti tidak hujan. Ketika hujan kita bisa terima, oke, memang saya belum waktunya keluar. Tidak naik kelas pun, kalau kita bisa terima, ya nggak apa-apa. Hanya tinggal diulang aja dan belajar dari kesalahan apa yang bisa diperbaiki. Siapa yang bilang anak kita harus lulus SD dengan 6 tahun? Kenapa kalau anak kita lulus SD dengan 10 tahun? Saya kasih ekstrimnya ya. Tapi ketika dia umur 40-30, dia jadi orang sukses. Kenapa harus 6 tahun? Karena orang tuanya malu, Bu. Atau karena saya tidak mampu, saya tidak punya uang lagi, saya punya uangnya seperti ini. Pasti ada alasan-alasan di balik. Itu yang membuat kita jadi melabel baik dan tidak baik. Sekali lagi, tidak apa-apa kita melabel. Yang penting bagi saya adalah kita menyadari. Label tidak baik ini muncul karena kebiasaan, muncul karena tuntutan sosial. Apakah saya memutuskan saya mengikuti standar sosial? Silahkan. Ketika kita mengikuti standar sosial dan membuat kita menderita, membuat kita stres, membuat hubungan saya dan anak saya berantakan, membuat saya kehilangan anak saya karena saya memaksa dia untuk belajar dan dia tidak mampu, dan saya nggak mau malu, dan kita harus berpikir ulang. Apakah benar standar sosial ini harus saya ikuti? Tapi kalau memang bisa diikuti, silakan diikuti. Yang perlu dipertimbangkan adalah ketika itu sudah mengganggu ketenangan hidup kita, mengganggu apapun, atau membuat kita semakin stres, atau membuat kita semakin depresi. Dan waktunya kita berpikir. Label baik, label buruk, ini apakah benar-benar baik dan apakah benar-benar buruk buat saya. Karena label baik dan buruk itu biasanya kita bukan menggunakan standar kita, tapi menggunakan standar sosial, menggunakan standar kebiasaan. Ya, itu.
Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Semoga membantu, Pak Roni. Ya, terima kasih Bu Eli. Pak Roni, semoga terjawab ya. Sudah kompleks dan komprehensif menjawab semua pertanyaan Pak Roni. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya, Bu Eli. Ibu Jenny Bibisono, nggak boleh labeling kalau orang yang melakukan hal itu berulang-ulang, bahkan sudah bertahun-tahun, gimana? Ini sepertinya tadi di jawaban untuk Pak Roni juga udah disampaikan Bu Eli ya. Sekarang balik kepada tujuannya kita. Ketika orang itu melakukan berulang-ulang, ya kalau misalnya tidak gini, kalau kita mau belajar untuk berhenti labeling, bahwa saya menyarankan diterima bahwa itulah dia. Sama seperti hujan yang berulang-ulang. Dan kita menerima, oh ini musim hujan. Setelah itu terjadi, saya harus bagaimana? Oh, saya kalau jalan pergi-pergi, kalau saya naik motor, siapinlah payung dan jas hujan. Karena ini sedang musim hujan. Kan nggak bisa hujan berulang-ulang, atau kita bilang jangan hujan dong, karena saya mau pergi. Seperti itu. Ada banyak hal yang di luar kontrol kita, dan kita tidak bisa rubah, dan ketika kita tetap berpegangan dengan label jelek tadi, kita yang stres. Ngapain dipegang gitu? Ingat ketika itu terjadi berulang-ulang, sama seperti hujan yang terjadi setiap hari. Itu berulang-ulang. Dan kita bisa loh menerimanya, oh itu musim hujan. Sekarang, dengan adanya musim hujan ini, saya mau ngapain? Contohnya, yang paling gampang. Bukan paling gampang, contohnya, misalnya salah satu ya, kalau sama anak-anak. Anak kita naik kelas, tidak naik kelas berulang-ulang. 3 tahun nggak naik kelas, Bu. Kelas 3. Terus mau diapain? Mau pindah sekolah, mau berhenti sekolah, mau homeschooling. Kan kita yang berpikir. Tapi kita tidak bisa paksain tetap sekolah di sana dan harus naik kelas. Dan kita makin stres, anaknya semakin stres, sekolahnya juga makin stres. Tidak memperbaiki kondisi. Nah, atau katakanlah pasangannya kita punya pasangan yang berulang-ulang melakukan kesalahan, let's say melakukan perselingkuhan atau apa, berulang-ulang. Semua usaha sudah dilakukan. Kita mau melabeling dia dengan kata, oh dia suka main perempuan, misalnya seperti itu. Ya nggak apa-apa letakkan labeling di situ. Pertanyaannya, dengan label yang ada, kita mau ngapain? Itu jauh lebih penting. Ya. Kalau dalam hal ini berulang-ulang dan kita tidak mampu meletakkan labelingnya kita, ya udah nggak apa-apa, diterima bahwa saya belum mampu meletakkan labeling saya. Setelah itu, kalau ini terjadi berulang-ulang, apa yang mau saya lakukan? Itu lebih penting bagi saya untuk ditanyakan ke diri sendiri. Ya, jadi begini, melabel tidak melabel itu jangan dijadikan sebuah hal yang saya tidak boleh melabel. Bukan begitu. Ini hanya sebuah tools, sebuah alat untuk membantu Anda mencapai tujuan tertentu atau untuk membantu Anda mencapai kehidupan yang lebih tenang, damai, dan bermakna. Maksudnya gitu ya, untuk menjaga kehidupan Anda lebih harmonis. Nah, ini salah satu caranya. Kalau Anda punya cara lain, boleh saja. Tetap labeling, Bu. Boleh saja. Itu poinnya itu ya, bukan tidak boleh. Saya memberikan sebuah option. Oke. Ya. Semoga membantu ya, Jenny. Oke, Bu Jenny, semoga terjawab ya. Langsung saja ke Pak Edi Zakius. Selamat malam, Pak Edi. Apakah cuek terhadap semua yang terjadi, baik atau buruk, itu sehat, Bu? Bukan cuek. Cuek itu ada gini, saya harus maksudnya memperlebar dulu apa artinya cuek. Ya, kalau artinya cuek tidak peduli, itu pun ada beberapa tahap. Ketika tidak peduli itu membantu dia tetap waras, silahkan untuk tidak peduli. Daripada dia gila, gitu kan? Nah, tapi ketika kita mau belajar bertumbuh, tidak peduli bukan salah satu solusi. Tidak peduli itu adalah satu faktor yang merusak sebuah hubungan. Contohnya pasangan suami istri, salah satu faktor perusak hubungan adalah mulai tidak peduli satu sama lain. Kesannya di luar baik-baik saja, tidak ada pertengkaran. Tetapi sebenarnya sudah mulai tidak peduli satu sama lain. Dan inilah awal kerusakan sebuah relasi. Jadi kalau cueknya adalah tidak peduli, bukan itu tidak sehat. Ya. Lebih pada begini, ketika kita tahu kita masih belum mampu, saya menjelaskan dari level di mana kita belum mampu melabeling, berhenti melabel
berhenti melabel. Jadi masih ada label baik dan buruk. Ketika kita masih melabel suatu hal baik dan buruk, apakah kita bisa menerima bahwa ketika itu labelnya buruk pun, itu tidak apa-apa. Ingat, seperti ketika ada hujan badai, ketika ada corona, itu juga tidak apa-apa ketika kita bisa menerima. Ya, ketika kita tidak bisa menerima, maka itu yang akan jadi masalah. Dan kita harus berusaha berpikir positif. Kita cari cara untuk menimpali hal yang tidak mampu kita terima ini dengan pikiran positif. Itu yang terjadi. Tetapi kalau kita bisa menerima apapun yang kita label dengan buruk itu, maka pikiran positif tidak diperlukan. Yang lebih dalam lagi adalah ketika kita sudah berhenti melabel baik dan buruk, tetapi melihat dan menerima semua apa adanya. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah cuek terhadap semua itu sehat? Jawabannya kalau cueknya tidak peduli, tidak sehat, Pak. Tetapi kalau cuek itu adalah sebuah kepribadiannya dia, dan dia tidak terganggu, cueknya benar-benar antara pikiran, hati, dan perkataan itu sejalan, ya nggak apa-apa, karena dia baik-baik saja. Nah, yang membuat tidak sehat itu adalah ketika cueknya cuma di mulut, tapi hatinya terganggu, pikirannya terganggu, dan itu cueknya tidak sehat. Yeah. Ya, itu Pak. Oke. Oke, terima kasih Bu Eli. Pak Edi, semoga terjawab ya. Saya lanjut nih Pak Roni yang tadi melanjutkan pertanyaan beliau. Baik Bu Eli, terima kasih atas penjelasannya dan maaf minggu lalu memang tidak dapat kesempatan untuk join. Jadi kalau saya simpulkan dari penjelasan Ibu tadi, bolehkah saya sebut bahwa kuncinya ada dalam kemampuan penerimaan kita terhadap suatu peristiwa dengan kesadaran tertentu? Yes Pak, bisa seperti itu. Jadi melabel baik dan buruk tidak apa-apa, selama itu tidak mengganggu hidup Anda. Kalau Anda mau ikutin standar sosial yang baik, tidak apa-apa. Selama itu membuat Anda baik-baik saja dan bahagia, tidak punya masalah. Ya, ketika Anda merasa punya masalah, baru kita mundur sedikit, kita pertimbangkan. Ini saya label buruk, apa benar buruk buat saya? Ya. Oke. Oke, Pak Roni, semoga terjawab. Dan Pak Edi tadi sudah mantapnya jawabannya Bu Eli. Oke. Saya lanjut ke Bu Wewe. Selamat malam Bu Wewe. Melabel atau tidak melabel, berpikir positif atau berpikir netral atau negatif, bukanlah persoalannya. Tapi ini menjadikan saya apa-apa dan bagaimana saya berperilaku. Itu yang lebih penting. Apakah demikian yang dimaksud? Yes, yes. Apakah itu mengganggu saya? Apakah itu membuat saya bertumbuh? Apakah membuat saya stres? Apakah membuat saya lebih menjadi orang yang lebih baik dan maju dan bisa membantu orang lain? Itu jauh lebih penting. Ya, daripada Anda sibuk, gimana caranya saya tidak melabel? Bagaimana caranya saya positive thinking? Jadikan positive thinking dan kemampuan tidak melabel itu adalah sebuah cara untuk menuju tujuan Anda. Oke, Wewe. Jadi semoga terjawab, dan Pak Roni tadi udah sampaikan juga di chat, terima kasih Bu Eli. Oke, sama-sama. Baik, sekarang tadi ada, mungkin ada yang mau sharing ya, tadi Bu Eli menyampaikan kira-kira ada yang mau sharing tentang positive thinking, pengalaman. Ini saya sapa dulu buat Pak Sugeng yang sudah buka kamera, ada Bu Lili, ada Pak Martin juga ini buka kamera, teman lama ini. Selamat malam Pak Martin, Bu Yesi, Bu Kety, Bu Maria, mungkin ada yang disampaikan, silakan. Tadi ya, Bu Maria saya punya 3 kepala sekolah di sini, ada Bu Maria, ada Ibu Incu, suster ada nggak nih? Kalau ada suster saya. Suster sepertinya absen ini. Iya, saya dulu bercita-cita jadi guru nggak keturutan. Oke. Ada mungkin yang ingin sharing? Ya. Bu Maria mungkin tadi dimention berapa kali, Bu? Mungkin bisa ada sharing. Iya, ini gini Pak. Bu Maria ini tamu spesial saya. Karena saya sudah lama tidak ketemu beliau, dan beliau adalah teman SMP saya. Jadi dia tahu jelek-jeleknya saya ketika SMP, Pak. Ternyata sekarang beliau itu kepala sekolah, kan saya juga kaget, Pak. Gitu. Kepala sekolah di Malang lagi gitu. Nah, jadi ketika kemarin ketemu, terus ada teman yang share dengan link ini, dia bilang, "Nih kamu nih, oke, saya ikut. Bro, ikut teman saya dari SMP, jangan buka rahasia ya." Gitu. Oke, Bu Maria. Iya.
Hai Ma, any comment? Oke. Jadi malam ini kita membahas sesuatu yang menurut beberapa orang ketika saya share adalah sedikit provokatif tentang positive thinking. Sekali lagi saya akan menggarisbawahi bahwa positive thinking bagus, yes. Kita perlu, yes. Nah, ketika Anda merasa tidak mampu melakukan positive thinking, coba cari jalan yang berbeda. Apakah lebih mudah buat Anda untuk mengelola emosi Anda? Kalau lebih mudah mengelola emosi, lakukan dari sana. Daripada Anda paksakan dengan positive thinking. Dan kalau ternyata Anda punya kemampuan untuk mengolah sebuah kebijaksanaan, sebuah wisdom, maka saya menawarkan sebuah pilihan. Yuk kita sama-sama berhenti melabel baik dan buruk. Ketika tidak ada lagi baik dan buruk, maka secara otomatis kita tidak perlu positive thinking. Jadi kalau jawabannya positive thinking tidak perlu, yes, benar untuk orang yang sudah mampu untuk berhenti negatif. Dalam arti begini, logikanya tidak perlu positif karena negatifnya tidak pernah terjadi. Make sense? Pernah nggak kita di area tertentu, kita tidak pernah punya pikiran negatif? Atau kepada orang-orang tertentu, kita nggak pernah punya pikiran negatif? Atau ingat masa-masa pacaran di awal? Semua tentang orang itu baik. Kita tidak perlu bersusah payah positive thinking kepada orang yang kita sangat suka atau kita kagumi di awal-awal. Nggak perlu berusaha. Karena memang negatifnya tidak pernah ada. Ya. Jadi ketika kita bisa dan kita punya kemampuan untuk berhenti memandang sesuatu itu negatif, memandang kejadian negatif, maka positive thinking sudah tidak diperlukan secara alami. Tapi kalau memang belum mampu, lakukanlah positive thinking. Yang lebih bagus lagi, kelola emosinya kita. Karena emosi yang positif itu secara otomatis mempermudah kita punya positive thinking. Dengan emosi yang negatif, susah sekali kita punya positive thinking. Berat banget. Jadi ketika emosinya kita masih negatif tuh mau punya positive thinking itu berat banget. Ya. Ketika emosinya kita masih penuh kecurigaan, siapa yang sini pernah curiga sama seseorang? Saya yakin semua pernah ya. Atau kita takut sama seseorang. Takutlah sama orang tua kita, sama bos kita atau siapapun. Udah kena marah berkali-kali. Pokoknya emosinya udah negatif. Kita mau punya positive thinking tentang orang itu, lah kayaknya mau angkat beban 100 kilo tuh kita udah berusaha ya. Nggak apa-apa. Orangnya baik kok, orangnya baik. Begitu berhadapan, ini mau marah nih. Ini nyebelin ini. Dia pasti ngomongnya kayak gini. Ini nanti pasti akan nyalain orang lagi. Terus begitu. Karena emosinya sudah, kecurigaannya sudah muncul duluan. Ya. Yeah. Jadi saya mengajak teman-teman di sini memandangnya ini sebagai sebuah cara. Banyak jalan menuju Roma. Banyak caranya kita menjadi orang yang bermanfaat dan banyak caranya membangun relasi yang harmonis. Ya. Kalau Anda tidak mampu positive thinking, coba kelola emosinya. Apakah lebih susah? Kebanyakan orang lebih susah mengelola emosi, tetapi ternyata ada beberapa orang yang berbakat mengelola emosi. Kalau Anda lebih suka dengan wisdom, lebih mudah belajar wisdom, coba belajar untuk good thing, bad thing, who knows. Belajar dari sana, dan dengan harapan semoga secara alami penghakiman kita berhenti, labeling kita berhenti. Oke, Bu Eli. Ya. Ini ada permintaan dari Pak Joni. Kalau gitu request cerita dong jelek-jeleknya Bu Eli waktu SMP. Waduh. Ini waktu SMP masih melebel ya, Bu ya. Oh, enggak. Tapi ada jawaban menarik dari Bu Maria sebagai teman SMP-nya Bu Eli. Dari SMP, Bu Eli suka dengarkan teman-temannya cerita. Tabah mendengar semua kegalauan teman-temannya. Ini kata tabah ini menarik. Sangat bijak sejak remaja dan saran-sarannya very practical. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Nanti saya kirimin sesuatu ya, Mar. Saya kasih icon ini aja deh. Tepuk tangan. Oke. Jadi nggak salah ya kita ikutin kelas ini ya, Bu Maria ya.
Oke. Bu Wewe, ini komentar, saya melatih diri untuk berpikir esetis. Oke. Yes, Ada komentar, betul. Bu? Saya juga, betul, ya? saya teman seperjalanan dengan Wewe, dengan Jo, suaminya Wewe, kita satu teman seperjalanan dalam hidup ini, di mana kita sama-sama melatih diri kita. Banyak cara melatih berpikir esetis, melihat apa adanya. Kalau misalnya saya mau sharing seperti tadi, ada orang yang biasanya kita label marah, kita melihatnya bahwa, oh dia ngomong dengan mata melotot, dengan suara yang agak keras daripada biasanya, dan itu tidak mengganggu kita. Itu dibutuhkan latihan. Seperti saya bilang, ada yang berbakat, ada. Tapi saya pribadi, saya melatih diri saya, bisa dibilang 20 tahun saya melatih diri saya, dengan berbagai macam cara. Dengan meditasi, dengan baca buku, dengan yoga, dengan belajar macam-macam. Bahkan yang kalau teman-teman membaca biografi saya, title saya, belajar apa saja, satu hal saya sampai belajar Pak Ce. Pak Ce itu membaca nasib dan tanggal lahir, nasib dan perjalanan hidup orang dari tanggal lahir, misalnya begitu. Bukan untuk apa? Bukan untuk saya mau jadi ahli Pak Ce, bukan. Tapi saya ingin tahu apa sih hidup itu dari pandangan orang-orang yang belajar ini. Apa sih pandangan hidup orang itu dari orang-orang yang beragama Kristen? Apa sih pandangan hidup itu dari orang yang beragama Islam, beragama Buddha? Apa sih agama itu? Nah, dengan memperlebar persepsi itu, membuat saya lebih mudah memahami orang dan berhenti melabeling. Apakah saya totally berhenti? Tidak, saya tetap manusia. Yang kadang-kadang ya masih muncul. Ketika muncul, disadarin. Oh, saya masih melabel, diketawain. Kamu masih nge-label kan? Padahal kamu ngajarin orang gitu. Ya itu diketawain aja gitu. Dianggap sebuah hal yang wajar. Ya. Oke. Asik nih Thank katanya you, Bu Wewe. Wewe. Seperjalanan denganmu guru. Wow. Ada-ada aja nih Bu Wewe. Oke, saya lanjut ya Bu Eli ke Pak Edi Zagius lagi. Satu lagi pertanyaan, apakah kebiasaan berpositif atau negative thinking itu terkait dengan karakter seseorang, bawaan lahir atau sejenisnya? Bukan karakter seseorang secara lahir, Pak, tetapi bagaimana lingkungan mengajarkannya. Kita itu dari kecil sudah diajarkan lingkungan untuk menolak tidak enak dan mencari enak. Kalau kita jatuh, kita dibilang, wah ini jatuh sakit ya, aduh kasihan ya. Nah itu sesuatu yang tidak enak, kita harus enak. Kita tidak boleh gagal, kita harus sukses. Padahal kata gagal dan sukses itu pun batasannya macam-macam. Gagal dalam hal apa? Sukses dalam hal apa? Oke, saya akan bertanya kepada teman-teman misalnya di sini yang jadi orang tua. Kalau punya anak yang sangat kaya, tapi durhaka. Orang tua sakit nggak pernah ngelihat, nggak pernah mau tahu, kasih uang juga nggak mau. Nengok aja enggak, ngakuin juga nggak mau, tapi kayaknya setengah mati, sukses dia. Atau anak yang biasa-biasa saja, tidak kaya-kaya banget, ya cukuplah hidupnya. Sangat berbakti. Jangan bilang apa-apa deh sakit, setiap minggu datang, sempatin ini. Anda pilih mana? Sebagai orang tua. So, ukuran suksesnya apa? Sedangkan kita selalu bilang, jangan jadi orang gagal. Kamu harus sukses. Ukuran suksesnya aja kita nggak jelasin kepada anak. Ya, jadi kita tuh udah terbiasa, bukan bawaan lahir, tapi kita sudah dikondisikan. Ini baik, ini ini jelek. Ini buruk, ini bagus. Ini jahat, ini baik. Apakah marah itu jahat? Apakah marah itu jelek? Apakah iri itu jelek? Nggak boleh iri itu jelek. Ya, semua emosi bagus. Karena kalau kita tahu bahwa semua emosi itu adalah indikasi untuk membuat kita bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik, bertumbuh agar kita lebih mendekati keilahiannya kita, maka semua emosi jadi bagus. Tetapi kita dari kecil diajarin, nangis aja nggak boleh, jangan nangis. Anak jelek kalau nangis. Sering dengar itu? Jadi bukan dari bawaan lahir, tetapi kita dikondisikan. Dari kecil, dari begitu kita nangis, begitu kita lahir di dunia ini, semua lingkungannya kita sudah melabeling baik dan buruk. Dan kita tidak mampu menolaknya. Kita tidak mampu keluar dari sana sampai kita belajar dan memutuskan untuk keluar dari sana. Jawabannya tidak mudah. Perlu latihan. Oke. Iya.
Oke, terima kasih Bu Eli. Pak Edi, semoga terjawab. Dan saya lanjut ke Ibu Capri Anjaya. Jadi sedapat mungkin kita harus melatih terus untuk berpikir positif, kelola emosi, dan tingkatkan kemampuan untuk tidak melabel atau negatif. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada anak buah yang sering mengeluh negatif? Gimana? Ya, yang pertama Pak, kalau kita pikirkan, ini kan anak buah ya, timnya kita. Tujuannya kita apa dulu? Terhadap anak buah ini apa dulu tujuannya? Kalau kita melihat dia punya potensi dan kita punya kemampuan untuk membimbing dia, ingat ya, kita punya kemampuan untuk membimbing dia, maka kita bisa memberikan arahan-arahan agar dia punya persepsi yang lebih lebar. Mengeluh itu kan berarti kan dia tidak bersyukur. Selalu kurang. Nah, kita bisa bantu dia untuk lebih banyak bersyukur. Tetapi ada loh Pak, anak buah atau timnya kita yang komplain itu tujuannya hanya untuk naik gaji. Hanya untuk dilihat bahwa, lihat dong kerjaan saya ini udah susah loh, masa saya nggak dinaikin gaji. Nah, jadi belum tentu mengeluh itu adalah sebuah kebiasaannya dia. Jangan-jangan dia mengeluh hanya dengan kita. Gitu. Tapi kalau itu the whole life dia mengeluh terus, ya kita lihat ukuran kemampuannya kita. Apa yang kita bisa buat untuk membantu orang ini. Kalau tidak mampu, jangan coba-coba. Jangan-jangan kita yang akan ikut ke arusnya dia kalau kita tidak punya kemampuan. Lebih baik kita memberikan kepada orang lain yang mampu. Kalau kita memang mau bantu ya, misalnya HRD-nya bisa ya ke HRD, atau mau cariin dia terapis atau whatever itu, ya apapun caranya kita kasih ke orang lain. Tapi kalau kita mampu, kita bantu. Nah, kalau memang ini kita ngomong tim, dan dia sampai merusak tim, nah kita harus mempertimbangkan, apakah kita akan pertahankan atau tidak. Ya, itu. Jadi, kalau saya lebih melihatnya gini, kalau ini tim bekerja, apa yang bisa kita lakukan untuk dia? Kalau kita memang sudah tidak bisa melakukan apa-apa untuk dia, mungkin memang sudah waktunya kita lepas. Jangan-jangan di tempat lain dia lebih bertumbuh loh daripada di tempatnya kita. Kita tidak pernah tahu kan. Lebih lihat kemampuannya kita, apakah kita bisa membantu dia. Itu jawaban saya. Oke. Baik, terima kasih Bu Eli. Ibu Capri semoga terjawab ya. Saya lanjut lagi nih, Pak Joni. As-it-is itu apa maksudnya? Bukankah as-it-is itu juga tergantung kesadaran pikiran dan labeling yang ada dalam diri kita? Ya, agak susah menjelaskan as-it-is. Itu sama dengan saya menjelaskan kepada orang yang tidak pakai kacamata. Kemudian saya bilang, tanpa kacamata saya nggak bisa lihat. Gimana caranya? Nggak bisa lihat. Dan orang itu nggak pernah pakai kacamata. Dia tidak bisa pernah merasakan buramnya tanpa pakai kacamata. Ya, itu agak susah. Sama kalau misalnya menjelaskan kepada seseorang yang tidak pernah makan buah nangka. Apa itu buah nangka? Bisa dijelaskan, tapi exactly tidak bisa dijelaskan. Nah, tergantung kesadaran pikiran dan labeling ada di dalam kita, yes. Kesadaran pikiran pasti. Justru itu perlu latihan. Labeling, ya, karena labeling itu dibentuk oleh lingkungan dari kita kecil. Akan sangat susah untuk kita keluar, tetapi bukan tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah belajar pelan-pelan sebisanya. Sebisanya. Sambil menambah kesadarannya kita. Maksudnya gini, kalau kita mau lihat ya, labeling ya, labeling. Dulu waktu kita kecil, kalau kita tidak melihat orang tua kita panik. Karena kita beranggapan orang tua kita nggak ada. Orang tua kita mau pergi aja nih, kita nangis setengah mati karena dianggap kita mau ditinggalkan. Labelingnya itu kita mau ditinggalkan karena kita belum paham. Kita belum punya kesadaran orang tua kita harus bekerja. Pokoknya nggak mau jadi tinggal. Ditinggal kita nangis, ditinggal kita nangis. Kita tidak punya pemahaman, kita tidak punya kesadaran bahwa it's okay, orang tua perlu bekerja. Setelah kita dewasa dan kita tahu orang tua kita bekerja dan kita baik-baik saja. Silahkan pergi, dan nanti kembali. Karena sudah punya kesadaran yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Kesadaran itu seperti itu. Nah, di level tertentu, di level sebuah pemahaman relasi, pemahaman pikiran, dan segala macamnya, itu mirip dengan cerita tadi. Karena kita belum paham, karena kita belum mengerti, maka kesadarannya kita tidak bisa menangkap. Ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Bu Eli. Pak Joni semoga terjawab ya.
Ini ada komentar-komentar dari Bu Jenny, saya belajar banyak banget. Thank you Bu Eli, love. Kemudian ada juga Pak Sugeng tadi komentar mengenai pilih anak kaya dan berbakti. Kemudian Pak Edi tadi ada komentar juga, mantap Bu Eli, semakin menyimak, semakin banyak PR buat saya nih. Keren penjelasannya. Bu Capri, terima kasih Bu Eli dan Pak Dewa. Pak Roni juga setuju untuk anak buah yang nakal itu tadi. Oke, ada satu yang terlewat, Bu Sindri Yulistia. Nih ada pertanyaan. Selamat malam Bu Eli, apa bedanya emosi negatif melawan pikiran negatif? Begini, emosi negatif itu biasanya muncul, saya sedang membaca beberapa riset dan buku. Ada yang mengatakan bahwa emosi muncul duluan, baru pikiran. Ada yang mengatakan pikiran muncul duluan, baru emosi. Jujur saja, saya tidak tahu mana yang valid. Karena saya tidak bisa melakukan risetnya. Saya hanya bisa membaca. Sebagian riset mengatakan bahwa emosi muncul duluan, baru pikiran. Sebagian mengatakan pikiran dulu, baru emosi. Nah, yang saya tahu dan pahami, dan saya alami di lapangan, ketika orang punya emosi yang positif, jauh lebih mudah untuk orang itu berpikir positif. Kalau dia lagi penuh dengan cinta, lagi happy karena suaminya lagi baik, lagi happy baru dibeliin mobil sama suaminya, lagi happy karena mau diajak jalan-jalan ke luar negeri sama suaminya, whatever itu, lebih mudah untuk dia positive thinking. Dibandingkan ketika emosinya sedang khawatir. Suaminya nggak pulang, nggak ada kabar, emosinya kacau balau nih. Mau positive thinking itu susah banget. Nah, jadi pertanyaannya kalau emosi negatif vs pikiran negatif, itu adalah mereka ini bersahabat baik. Emosi negatif dan pikiran negatif itu bersahabat baik. Ketika emosinya kita negatif, pikiran negatif itu akan mudah muncul. Nah, biasanya emosi negatif muncul, pikiran negatif memperpanjang cerita. Karena cerita itu munculnya di kepala. Cerita itu munculnya di pikiran. Rasa tidak enak itu munculnya di emosi. Rasa yang tidak enak di badan kita, di hati kita, di jiwa kita, atau apapun istilahnya, itu membuat kita punya cerita yang tidak baik. Kalau kita emosinya pada kekhawatiran, biasanya ceritanya munculnya yang jelek-jelek. Ya kan? Dulu gitu kan? Dulu juga pernah tuh, nggak ada kabar gini. Terus kenyataannya begini, nanti begini. Ceritanya makin panjang nih. Semakinlah emosinya tidak enak. Jadi itu kayak bola salju. Mereka teman baik. Dan kalau kita tidak bisa stop salah satu, akan saling mempengaruhi. Ya, kalau itu hubungannya antara emosi negatif dan pikiran negatif. Emosi negatif memunculkan rasa tidak enak, pikiran negatif membuat cerita yang akan memperbesar rasa tidak enaknya. Semakin besar rasa tidak enaknya, semakin panjang ceritanya, sinetronnya makin tambah, lebaynya makin tambah gitu. Nah, itu akan terus-terusan. Ya. Oke. Biar nggak sampai episode 7 ya, Bu ya. Diredam semua pikiran dan emosinya. Oke, Bu Sindri, semoga terjawab. Dan ada komentar atau pertanyaan bisa baca dulu dari Bu Susiwati Tan. Advice yang bagus untuk contoh staff baru terpaksa mutasi staff ke kantor lain. Tukar mentor, semoga bisa sukses. Iya, kita doakan semoga dengan begitu staffnya jauh lebih baik ya Bu Susi, karena kita melakukannya untuk kebaikan dia. Kita sudah tidak punya kemampuan. Itu yang saya sering lakukan. Kalau saya masih mampu melakukan sesuatu untuk hal yang baik untuk kita berdua, maksudnya antara saya dan staff ataupun perusahaan, maka saya akan melakukannya. Tapi kalau saya merasa saya tidak mampu, saya akan melepasnya. Atau saya akan meminta bantuan pihak ketiga. Yeah. Oke, terima kasih Bu Susiwati ya, sharingnya ya, langsung straight to the point nih kalimatnya. Oke, Bu Sindri, terima kasih untuk penjelasannya. Oke, terima kasih sama-sama ya. Bu Eli, ini ada lagi mungkin yang ingin bertanya, kita buka dulu, kita buka lagi ya, kalau masih ada. Silakan, yang masih ada boleh angkat tangan sambil menunggu. Ini atas permintaan beberapa teman dan cukup banyak. Jadi mulai minggu depan, Pak Dewa, saya akan membahas tentang buku Move On. Karena ternyata di buku Move On itu banyak sekali kisah yang menginspirasi. Jadi nanti saya akan pilih beberapa bab, mungkin 4 atau 5 sesi ke depan, saya akan membahas beberapa bab di buku Move On itu yang menarik. Ya, jadi saya juga melakukan beberapa survei gitu ya.
Nah, contohnya kalau di bab pertama kita ngomong bagaimana emosinya anak kepada orang tua, misalnya seperti itu. Nah, saya akan membahas satu persatu. Semoga itu juga bisa membantu. Karena itu kisah-kisah nyata dan sangat menarik. Iya. Oke, kita tunggu nanti ya, minggu depan. Seru nih pasti ya. Iya. Kalau belum baca, langsung beli bukunya. Ada Pak Edi Zakius juga nih, Bu Eli dan Pak Dewa, forum ini keren. Mohon saya selalu diinfo forum-forum selanjutnya untuk saya share ke WA Group EZ Writing Community dan WAG YouTuber kami. Oh, luar biasa ya. Oke, thank you Pak Edi supportnya. Baik, Bu Eli, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya atau sharing, dan mungkin ada kesimpulan atau pesan atau closing statement dari Bu Eli untuk tema kita hari ini. Jessica, boleh dimunculkan lagi slide-nya tadi? Kalau teman-teman mau foto untuk mengingat, boleh. Saya akan jelaskan yang di bagian akhir. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih dulu untuk kebersamaannya. Bagi saya, setiap hari Rabu ini adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan untuk saya belajar. Bersama-sama ya dengan teman-teman di sini. Jadi, kita ngomong berpikir positif diperlukan ketika kita belum bisa berhenti berpikir negatif. Kenapa? Karena berpikir positif itu lebih membantu kita maju daripada berpikir negatif. Kalau memang kita belum bisa berhenti berpikir negatif, kita belum bisa berhenti punya emosi negatif. Tidak apa-apa. Lakukan berpikir positif. Cari cara-caranya untuk bisa berpikir lebih positif. Nah, berpikir positif tidak perlu dipaksakan dan terjadi secara alami sebagai pendukung, sebagai booster, ketika kita sudah lebih pandai mengelola emosi. Kita berada di state, di kondisi emosi positif muncul secara alami, muncul dengan mudah, muncul setiap hari, muncul tanpa usaha. Nah, ini berpikir positif akan terjadi sendirinya. Oke. Di titik yang lain, tidak diperlukan, karena bahkan kita sudah tidak lagi menghujat, hujan dan panas. Kita sudah tidak lagi melabel ini baik, ini buruk. Ketika kita sakit, kita terima. Waktunya istirahat. Oh ya, ini sakit tuh badan saya tidak enak. Oke. Anak saya tidak naik kelas. Iya, dia memang tidak naik kelas dan tidak apa-apa. Apa yang perlu saya pelajari, apa yang perlu saya lakukan. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang orang bilang, kalau gitu Bu, kan semua jadi orang bisa seenak-enaknya. Tidak ada yang mengatur benar dan salah gitu. Ya, saya mengatakan begini, benar dan salah pun itu kondisi yang disepakati oleh lingkungan sosial. Selama kita punya kemampuan untuk mengikuti standar lingkungan sosial, silahkan. Tapi kalau Anda tidak punya kemampuan itu, mundur dan pikirkan ulang tentang hidup Anda. Anda berhak mengatur hidup Anda. Anda punya 1000% hak seutuhnya untuk menentukan hidup Anda apakah mau ikutin standar sosial atau tidak. Dengan segala macam konsekuensinya. Ya. Jadi, dan ketika di level tertentu, apakah itu ikut standar sosial ataukah tidak, atau itu tidak jadi masalah, itu tetap membuat Anda punya hidup yang lebih baik, punya hidup yang lebih bermakna, dan disitulah Anda sudah tidak perlu berpikir positif atau negatif, karena sudah tidak muncul lagi negatifnya. Tidak ada emosi negatif, tidak ada pikiran negatif. Karena di titik itu kita berhenti melabel. Tidak mudah, tapi sangat bisa dilatih. Jadi ajakan saya, yuk kita latih seperti minggu lalu, perlebar persepsi kita. Setiap kali ada labeling negatif, tolong belajar untuk pause. Berhenti dulu untuk ngomong, berhenti dulu untuk memberikan label, pikir ulang. Apakah perlu ini saya labeling? Kalau tidak bisa, berhenti melabeling, tanya ke diri sendiri, agar kita bisa berpikir positif. Kita ke sebelah kiri. Apa yang saya bisa pelajari dari kejadian ini? Apa yang bisa saya maknai ulang dari kejadian ini? Itu salah satu cara untuk berpikir positif. Jadi, silakan pilih Anda mau bermain di mana. Bu, saya nggak bisa. Saya tetap punya pikiran negatif. Nggak apa-apa. Silahkan.
bermain di situ. Yuk, kita ahli menciptakan pikiran positif dengan cara yang kreatif. Bu, saya maunya, saya punya kesadaran yang bagus. Seperti tadi Ciwewe bilang, melihat segala satu as it is. Ayo, kita sama-sama belajar. Ya, itu adalah pilihan. Itu adalah hak Anda. Itu dari saya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli sudah menjelaskan apa itu berpikir positif, berpikir negatif, emosi negatif, berpikir positif, dan emosi positif. Ya, tentu saja membuat kita semakin paham untuk bagaimana kita bertindak dalam kehidupan ini ya. Tapi ini ada beberapa yang chat juga, ini ada komentar, boleh saja bacain ya Bu ya, sebagai penutup saya. Bu Jenny, wah sekarang jadinya saya sepertinya bisa menerima dua pilihan akhirnya. Sekarang jadi bingung pilih jalan yang mana, karena kayaknya dua-duanya saya bisa menerima dengan cara mengelola emosi. Oke. Ada Bu Angela, buku Move On bisa dipesan di mana ya Bu? Harganya berapa? Kalau bisa saya tadi promosi. Yes. Silakan Pak Dewa. Oke, Bu Angela, Anda bisa download aplikasi mobile Indonesia Belajar. Anda kalau pakai Android bisa di Google Play Store. Kalau Anda pakai iPhone, Anda bisa di Apple App Store. Anda download indonesiabelajar.id. Kemudian Anda bisa ke menu toko ya. Di situ ada toko, kemudian ada buku Move On, harganya 48.000. Anda bisa transaksi di sana, beli satu lusin bisa, beli satu Bu Ella kalau mau bagi-bagi ke mahasiswa boleh, Bu Ella dosen nah, ini. Oke. Oke Bu ya, nanti bisa download aplikasi Indonesia Belajar. Jadi langsung transaksi di sana, ditunggu di rumah, pasti bukunya akan datang. Oke, terima kasih Bu Yesi juga hari Rabu ditunggu ya. Wah, ini ditunggu-tunggu ini hari-hari Rabu malam ditunggu-tunggu ya. Oke, sambil mengucapkan terima kasih bisa dibuka. Terima kasih sekali lagi Bu Eli, terima kasih untuk sahabat pembelajar semuanya. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Iya. Oke, silakan bisa dibuka kameranya dan mic-nya untuk say thanks buat Bu Eli malam hari ini sambil kita reunian. Halo Pak Hendy, akhirnya kelihatan ada Pak Hendy juga. Oke. Sambil kita foto bersama ya. Ya, sambil foto bersama, silakan. Ya. Silakan. Hai Lani di Malang juga ya. Wah, Pak Edi Sakyu saya kelihatan. Pakai jenggot sekarang Pak. Hai Pak Michael. Halo. Halo. Sin. Apa kabar? Halo. Ya. Thank you. Halo semuanya, thank you. Sudah, fotonya sudah nih, sudah difoto. Ya, thank you semuanya. Terima kasih, kita ketemu Rabu depan. Terima kasih belum belajar. Terima kasih semuanya. Thank you, ya, Bu Eli. Salam sukses luar biasa. Thank you, Bu Eli. Thank you, Pak Dewa. Sama-sama, ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.